Hai anak muda, selamat datang lagi di Papa Auto. Kali ini, kalau kamu yang merasa muda, ini adalah Hyundai Kona. Tanpa K. Jadi, kalau kamu anak muda, atau kamu punya anak yang mau kuliah, Hyundai Kona ini bisa menjadi satu pilihan kamu. Mungkin kamu sudah bosan, atau kamu lagi mau compare antara atau antara HRV dan Suzuki crossover yang baru. Kamu bisa melirik Hyundai Kona. Hyundai ingin memberikan satu experience yang baru di kalangan anak muda yang dinamis, anak yang mau kuliah mungkin, atau fresh grade yang baru keterima kerja. Hyundai Kona bisa menjadi pilihan kamu. Kalau kamu bisa lihat dari sisi depannya, dinamis banget dan sporty banget nih ya. Proyektor, DRA light, front bumpernya dengan desain yang sporty, sarang tawon ya, sarang tawon tapi besar-besar dia. Nah, kita bisa lihat nih, gila gak bentuknya? Nah, nih satu-satunya mobil yang memberikan cover headlamp itu nyambung dengan over fender dan ada mata kucingnya dari samping. Gila, ini desain benar-benar bagus banget. Jadi Hyundai ingin memberikan satu experience yang berbeda, mobil yang dinamis yang bisa dibawa kemana aja, ke gunung, jalan yang benar-benar bisa mengerti bahwa anak muda itu emang senang jalan-jalan. Nah ini di awalnya kita bisa lihat lebih panjang, dia menyatu dari samping sini dan sampai depan sini. Ini memberikan kesan elegan, tapi front bumpernya ini memberikan kesan lebih sporty dan dinamis. Gokil sih. Kalian bisa lihat untuk headlampnya ini masih proyektor warm white dan lampu sennya masih bohlam biasa. Tapi it's okay. Anak muda, proyektor, LED proyektor itu benar-benar masih bisa ke profil. Walaupun lampunya warm white. Gila. Kita sekarang bisa cek dari segi sampingnya. Ini yang gue bilang tadi. Ini sebenarnya ya kalau kita bisa pegang, ini sebenarnya bukan over fender, bahan over fender yang mobil Jepang kebanyakan punya. Ini bahannya beda banget. Jadi dia kayak campuran plastik, tapi ada metalnya juga. Jadi memberikan kesan look yang lebih sporty dibandingkan warna over fender pada mobil biasanya. Nah ini kita bisa lihat nih, dia frame-nya ini menyambung ke seluruh bodi sampai belakang. Menyambung semuanya dari lampu. Ini nggak ada mobil yang didesain seperti ini ya, tapi engineer-nya ingin memberikan satu kesan tidak ada garis putus bahwa itu adalah kesan sporty, kesan dinamis, dan kesan yang benar-benar tegas bahwa mobil ini adalah mobil yang dinamis dan bisa dibawa kemana aja. Crossover, jadi kayak compact SUV sebenarnya. Kita bisa lihat nih desain lampunya. Nah, desain lampunya nih bener-bener pipih banget. Ini kayak bener-bener sporty, jadi nggak kebesaran ya. Beda kalau kamu lihat kayak mobil. Ini apa ya? Kalau kalian lihat Toyota Yaris, itu model pipihnya tuh maksa banget. Tapi kalau ini beda, dia bener-bener pas banget sportinya. Seperti mobil-mobil Eropa kayak BMW itu, lekukannya tuh pas banget sesuai dengan desain body. Apalagi sesuai dengan lekukan pilaranya ini. Nah ini sudah LED untuk LED side turning lampnya, dan ini dia udah keyless. Untuk velgnya ini dia memakai velg 17 ukuran 215 55 ring 17 dengan model velg yang cukup konvensional karena yang sekarang modelnya two-tone, tapi ini lebih sporty dengan merek ban Nexen. Nah ini yang kalian harus pikirkan untuk ketika membeli Hyundai Kona adalah ketika kamu harus ganti ban. Tapi ya it's okay kalau kamu pakai Hyundai Kona sering mobile pun palingan 3-4 tahun baru ganti ban.
Jadi you have no worry. Nexon ini adalah ban dari Korea yang benar-benar karena Korea itu tingkat nasionalismenya tinggi, jadi dia pengen memberikan satu produk yang benar-benar bisa dipakai oleh global dan berkualitas. Kalau dia mau masuk di market Eropa, automatically dia harus benar-benar mempresent satu produk yang high quality yang bisa diterima oleh market. Ini seperti yang gue bilang tadi, desain sampingnya ini dia benar-benar, kalau mobil itu biasanya rata. Kalau dia nggak dikasih lekukan-lekukan, beberapa lekukan dari desain samping, ini menandakan bahwa kesan yang dinamis dan lebih kekar. Dan ada satu molding ditambahkan untuk warna matte ini supaya desainnya itu sporty dan elegan, semi elegannya itu dapat. Nah, ini kita bisa lihat sampingnya, ini frame antara bodi samping dan spoiler ini dikasih beberapa frame, jadi benar-benar semuanya ada framenya, keren. Nah, ini kita bisa lihat lampu belakangnya ada sambungan dari sini dan lebih pipih lagi. Dan kita bisa ngecek dari belakang. Kita cek yuk belakang. Nah, kita bisa lihat dari sisi belakangnya. Ini yang gue bilang tadi, semua framenya tuh dari frame lampu depan sampai frame lampu belakang itu nyambung semua. Bahkan untuk lampu reverse-nya, lampu mundur itu pun di frame. Jadi kayak bener-bener mobil ini pakai apa ya? Kayak handphone yang dikasih casing. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar handphone yang dikasih casing itu untuk menandakan bahwa supaya handphone itu tidak mudah tergores, mudah jatuh dan anti gesekan. Nah, sama Hyundai Kona ini pun dilapisi dari samping sampai depan. Jadi dia benar-benar ingin memberikan satu protection. Nah, itu ini dia pengen mendeliver satu nilai yang namanya protection. Nah, ini lebih seru kan, dan ada kesan sportinya juga dengan dilengkapi 1, 2, 3, 4 sensor parking. Ini membuat kamu bahkan lebih comfort. Nggak cuma itu, ada kamera belakang juga untuk membantu kamu bisa memarkir dengan leluasa dan percaya diri. Nah, ini lampunya ini yang Hyundai sih emang bener-bener Europe style banget ya. Dia tahu gimana caranya memberikan satu value kepada customer-customernya dia. Kalau kita bisa lihat desain lampu belakangnya, nah ini lebih keren kan desain lampunya, lebih pipih. Nah, ini dia pengen bahwa mobil Kona ini nggak cuma dinamis dan sporty, tetapi juga bisa dinamis. Ini kita bisa lihat 2000 cc Kona, dan kita bisa, nah ini untuk bumper belakangnya itu benar-benar menyatu banget dengan frame-frame yang dari lampu depan tadi. Jadi semuanya menyatu, tidak ada garis putusnya. Keren sih ini Hyundai Kona. Kalau kita buka pintu belakangnya, bagasinya untuk kelas 2000 cc cukup luas. Kalau kamu bisa lihat di sini ada tray-nya, bisa dilepas. Di bawahnya ini adalah ban, bukan temporary, hanya untuk 60 km per jam. Dan kursinya bisa dimajukan. Kursinya bisa dimajukan. Nah, dan membantu kamu bisa membawa barang lebih banyak lagi. Jadi walaupun kamu anak muda, kamu bawa papan selancar, kamu bawa skateboard, very okay di sini karena emang ditujukan buat itu. Gila, keren. Nah, ini bagian driver seatnya. Leather untuk seatnya, leather campur fabric, jadi kanan kirinya leather. Ini yang agak unik di Kona, bahwa untuk warna merah dan warna kuning lemon itu dia stitchnya merah dan seat beltnya juga merah. Untuk warna yang kuning lemon juga sama, stitchnya kuning, seat beltnya kuning, dan desain frame dari transmisi juga menyesuaikan warna mobil. Tapi kalau mobilnya warna merah, warna hitam, warna putih, dalamnya tetap merah. Yang spesial hanya yang di kuning lemon, itu adalah signature-nya mereka. Dengan harga 363 juta, mobil ini benar-benar oke banget sih.
Di sini kita bisa lihat bawahnya juga asik. Udah tilt, steering dan teleskopik. Ininya, kursinya masih sistem tarik biasa. Dan monitornya nih, gila. Karena Hyundai tahu bahwa marketnya ini adalah pengusaha muda, orang yang baru punya mobil, anak muda yang baru punya mobil, terus mungkin anak SMA yang disayang sama orang tuanya dikasih mobil 363 juta. Ini bener-bener udah cukup oke banget. Ininya masih belum soft touch, tapi oke. Biasanya anak muda nggak terlalu memperhatikan ini. Dan kalian jangan lupa, ini monitornya gede banget, tapi kok nggak rigid ya? Kenapa ya? Tapi oke. Korea, satu-satunya merek yang berani bersaing di market Indonesia dengan harga 363. Sebenarnya mobil ini mau dikomparasikan dengan Outlander Mitsubishi, cuman karena Mitsubishi sudah tidak ada lagi untuk produksi Outlandernya, mungkin bakal ada the next generation-nya, Hyundai mengeluarkan ini. Dan sekarang kalau untuk Hyundai Kona ini, dia hanya bersaing dengan HR-V dan Suzuki crossover. Karena emang kalau kalian lihat modelnya dari samping, itu benar-benar seperti Suzuki crossover. Untuk bagian tengahnya, ini bagian AC-nya digital, belum dual zone. Untuk pengoperasiannya juga cukup oke banget. Ini ada circulate, off AC. Untuk di konsol tengahnya ada charger satu, ada lighter, ada USB port, ada aux in, dan ini adalah 4 percepatan 2000 cc, 140 horsepower, cukup kencang. Dan di sini ada hill assist, jadi kamu bisa menentukan kecepatan kamu ketika kamu turun gunung. Jadi di sini ada drive mode-nya, kita coba cek. Oke, ada sport, ada eco, ada biasa. Nah, ini sudah support. Ini oke, Android base ya kalau untuk monitornya nih. Klaksonnya kenceng banget. Jadi bener-bener ini mobil full power. Untuk cluster di depan drivernya masih manual, belum terlalu full digital, hanya di tengahnya aja yang memberikan informasi seperti trip, average konsumsi, suhu di luar, dan bensin. Jadi kalau kalian bisa pakai ini, cukup fun juga mobilnya. Kita lihat tadi yang frame-framenya ya, yang didapat mulai dari frame dari AC kiri, AC tengah, sampai AC kanan, ini memberikan satu kesan yang berbeda. Masih handbrake biasa, dilengkapi dengan 4 disc brake, dan velgnya 17. Kuncinya cukup elegan juga. Untuk gaya posisi drivernya, ini posisi gua, ini kursinya bisa naik turun manual, dipompa seperti biasa. Nah, ini yang paling rendah. Nah, ini yang paling rendah. Jadi kamu masih bisa santai. Ini setirnya. Nah, ini paling bawah. Masih asik. Ini mobil sih asik sih. Dan ketika gua tadi start engine, tendangan awal mesinnya itu berasa banget boom gitu. Jadi maksudnya nggak usah perlu test drive. Ini udah kita bisa rasakan banget bahwa untuk akselerasinya pasti very oke banget dibandingkan kompetitornya. Untuk start engine-nya di sini keren. Kita cek bagian belakang.
Nah, sekarang kita bagian ke dalam. Ini dia nih. Sebenarnya dengan mobil 2000 cc, ini mobil keren. Tapi hanya untuk bagian driver dan set driver. Untuk belakangnya, menurut kami ini nilainya 6. Karena terlalu sempit. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu anak muda yang cuman pengen untuk mobil, cocok untuk mobilnya. Tapi kalau misalnya bawa teman-teman, ya siap-siap temennya akan capek. Tapi interiornya bagus loh. Semua plafonnya dia soft dan warnanya gelap. Memberikan kesan elegan dan tidak mudah kotor. Jadi selalu kelihatan bersih. Ini yang gue bilang tadi. Seatbelt merah. Seatbelt merah juga. Jadi untuk yang warna hitam, warna putih, warna merah, itu semua seatbeltnya merah. Dan frame AC, frame transmisi juga merah. Ini kayak sports car sebenarnya. Kalau ada kesan-kesan warna seperti ini. Dan juga stitching dari kursinya merah. Itu biasanya untuk warna merah, hitam, dan putih. Cukup keren untuk bagian belakang. Tidak ada aksesoris apa-apa kecuali ini lampu belakang, seatbelt, speaker per window. Cukup itu doang untuk bagian belakang. Jadi jangan berharap banyak untuk bagian belakang. Kalian hanya duduk and nikmati perjalanan. Mesin 2000 cc milik dari Hyundai Kona ini sebenarnya lebih dari cukup untuk kebutuhan pengemudi atau owner dari Hyundai Kona ini. 2000 cc 140 horsepower ini bisa membawa kalian kemana-mana dengan torsi sekitar 20 nano Newton meter. Itu bisa cukup untuk juga untuk medan semi berat ya, nggak terlalu berat. Mungkin kalian ke puncak, mungkin kalian jalan-jalan ke daerah pantai, ini lebih dari cukup. Kalau kita bisa lihat juga dari bagian mesinnya ini cukup padat juga, hanya bagian di sebelah kiri ini kosong. Ya, cukup oke juga. Kalau kalian ada rencana memilih mobil compact SUV atau crossover dengan harga budget di bawah 370 juta, Hyundai Kona bisa kalian coba untuk lirik, mungkin untuk test drive. Sebenarnya Hyundai Kona ini nggak bisa kalian remehkan kualitasnya, karena di compact SUV atau crossover di bawah 370 juta yang kenyamanannya gue jamin oke, 85 sampai 10 untuk comfortable-nya. Kalian bisa ngelirik ini dibandingkan dengan kompetitor. Jadi kalian bisa coba datang ke Hyundai terdekat untuk bisa ngecek nih mobilnya. Kalau kalian di daerah Jakarta Utara atau di daerah Pluit atau di daerah Tanjung Priok, kalian bisa datang ke Hyundai Muara Karang. Kalian bisa datang ke Hyundai Muara Karang, kalian bisa lihat mobilnya Hyundai Kona warna merah. Oke? Jadi gua kali ini mau kasih pesan ke kalian, stay clean, stay healthy, tetap pakai masker, dan di rumah aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apa aja yang mau kita review atau ada masukan apa untuk Papa Otto. Setiap subscribe itu pasti berarti buat Papa Otto untuk bisa channelnya bertumbuh dan membantu kalian bisa lebih informatif lagi, lebih kocak lagi, dan lebih banyak lagi konten yang kita present. Oke? See you guys. Bye.